Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, calon casis Akpol, hari ini kita akan membahas soal tes akademik Akpol Bahasa Indonesia. Jadi, seperti yang sudah kalian ketahui bersama bahwa nilai Akpol ini untuk akademiknya terdiri dari pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, matematika, dan bahasa Indonesia. Nah, ini harus kita hadapi nanti di ujian nanti ya. Oke, kita akan bahas ini semua ya, dari pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, matematika, dan bahasa Indonesia. Jadi sudah ada 3 video yang kami siapkan, bahasa Indonesia tersendiri, matematika, untuk pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan nanti kita gabungkan. Nah, adapun untuk bahasa Indonesia, saya sudah coba buat ya materi-materi yang paling umum ya, yang paling sering keluar gitu ya, terkait bahasa Indonesia ini. Yang pertama tentang paragraf ya, tentang paragraf ini terdiri dari berbagai soal yang paling umum sering keluar, menemukan ide pokok, kalimat utama, jenis paragraf, kesimpulan, judul, dan sebagainya. Lalu ada fakta dan opini, ya. Lalu juga ada PUEBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia. Nanti juga saya sertakan link untuk download e-booknya ini secara gratis langsung dari website Kementerian Pendidikan. Lalu kalimat efektif, ya, dan materi sastra, gitu ya. Dan juga nanti saya coba sertakan lembar soal ya. Lembar soalnya saya coba sertakan nanti di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan, kalau gitu kita langsung akan mulai. Baik, kalau gitu langsung saja kita mulai terkait materi paragraf ini. Nah, yang pertama kita akan membahas ide pokok paragraf. Nah, ini buat kalian ya, casis Akpol, jadikan ini sebagai lumbung nilai kalian ya. Bahasa Indonesia ini nggak sulit, jadikan dia sebagai lumbung nilai kalian. Semoga kalian nanti meraih hasil yang baik di akademik ya, sehingga nanti digabungkan dengan psikotes hasilnya bagus. Oke, ide pokok. Kita refresh sedikit ya, terkait apa itu ide pokok. Ya, ide pokok ini seperti yang sudah kalian ketahui, dia adalah apa sih? Iya, dia adalah masalah utama, gitu kan ya, yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, kita sudah sama-sama tahu nih, pokoknya suatu teks itu pasti ada ide pokoknya, gitu ya. Atau kita bahasa sederhana lagi ngomongin apa nih? Nah, kan gitu ya. Maka cara mencarinya gimana? Nah, ini ada langkah mudah. Langkah mudahnya gampang. Pertama kalian cari tuh kalimat utamanya. Kalimat utamanya dari teks itu apa? Nah, kita refresh lagi. Gimana? Rekan-rekan semua, kalimat utama itu dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam bahasa Inggris juga sama ya. Biasanya ada di mana? Di awal. Kan gitu ya. Ada di awal kalimat. Ya, di awal paragraf biasanya. Ini yang kita sebut dengan juga dengan paragraf apa? Deduktif. Nah, gitu ya. Apakah harus selalu di awal? Enggak. Dia juga kadang ada di akhir. Ya. Dia juga kadang ada di akhir. Ya, yang kita sebut juga dengan induktif, paragraf induktif. Jadi di kalimat utamanya ada di akhir. Tapi umumnya ya, memang umumnya ada di awal. Bahkan ada juga paragraf campuran ya, yang di awal dan di akhir ya. Itu juga bisa. Tapi kalian intinya adalah mengenali dulu ide pokoknya apa. Nah, gampang. Ini saya kasih tips ya. Jadi kalian silakan cari ya, entah itu dia ada di awal atau di akhir. Nah, gitu kan. Lalu setelah kalimat utamanya ketemu, maka tinggal kalian sesuaikan dengan opsi jawaban. Nah, gitu jadinya. Jadi kita cari dulu kalimat utamanya, setelah itu kita sesuaikan dengan opsi jawabannya. Coba kita lihat ya di teksnya. Di teksnya seperti ini ya. Ini ada 5 ya, 7 bahkan ya, 7 kalimat ya. Jadi ini simple ya, simple. Satu paragraf ini ada 7. Ingat tadi gimana? Entah itu ide pokok itu, entah itu kalimat utamanya gitu kan ya, ada di awal atau di akhir. Jadi kalian ingat aja ya, awal atau akhir nih. Nah, gitu kan ya, awal ya atau di akhir ya. Coba kita coba dulu yang di awal ya. Kalau kita pengen coba di awal, di sini kita lihat isu ini semakin mencuat setelah pekan lalu Kanada, Haiti, Republik Dominika, Selandia Baru, dan Australia menyatakan kewaspadaan terhadap produk buatan Cina. Nah, ini kita bisa curiga nih, jangan ini kalimat utamanya. Hal ini makin terasa mencuat. Nah, ini dia nih. Lihat ada kata hal ini. Hal ini apa sih? Nah, ini ya. Dia menjelaskan tentang kalimat sebelumnya. Nah, jadi rekan-rekan semua, ya, jadi ciri-ciri kalimat utama itu dia ciri-cirinya adalah dijelaskan, ya kan ya, dijelaskan ya oleh apa? Oleh kalimat penjelas. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi kita bisa yakin nih, ya, kita bisa yakin
bahwa eh, kalimat pertama ini kayaknya nih dia ininya nih, kayaknya dia kalimat utamanya. Nah, gitu ya. Oke, kita tandain ya kemungkinan di sini. Oke, kalau kalian nggak yakin, lihat lagi di nomor 7 kalimat terakhir. Ah, ini kayaknya nggak cocok deh jadiin kalimat utama, karena dia langsung ada kutipan gini ya, lihat warna benda ini. Ah, gitu kan. Biasanya kan kalau kalimat utama itu kan ya dia pengantar ya terkait apa yang akan dibicarakan. Oke, jadi kita semakin yakin bahwa kalimat pertama ini menjadi kalimat utama yang kita bisa bikin menjadi gagasan utama. Sekarang tinggal kita cocokin. Nah, di sini mana nih di antara A, B, C, D, E ini mana yang bisa kita jadikan kalimat utamanya, yang kita bisa jadikan kan apa namanya gagasan utama ya. Oke, gimana kira-kira? Ya, kita lihat di sini ya. Kalau yang A, mencuatnya makanan dan obat-obatan di Cina, sesuai nggak di sini? Kayaknya enggak ya. Nah, bahkan di sini sebutkan produk buatan Cina. Warga Cina berpikir 2 kali membeli produknya. Di paragraf pertama ini enggak ya. Di sini cuma dijelaskan menyatakan kewaspadaan. Nah, ini salah berarti. Yang C, kewaspadaan terhadap produk buatan Cina. Wah, ini pas banget nih. Ya, ada isu dan ada kewaspadaan. Wah, ini pas nih. Jadi kemungkinan besar ini ya. Nah, jadi salah satu cara yang paling gampang untuk menjawab soal adalah ya kita mengeliminasi opsi jawaban ya dan mencari jawaban yang benar. Ini kayaknya yang C nih. Coba dulu ya. Yang D, cara meneliti makanan dan obat-obatan Cina. Oh, enggak. Ya, enggak disebutkan seperti itu di kalimat utamanya. Terakhir, pengawasan makanan dan obat-obatan Cina. Enggak. Ya. Nah, pasnya di sini adalah terkait kewaspadaan, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Jadi kita sangat yakin ini adalah jawaban kita. Nah, jadi itu cara kita menentukan ide pokok, ya. Dan saya yakin kalian bisa melakukannya. Kita lanjutkan ke materi fakta dan opini. Ini juga salah satu soal yang ini ya, langganan ya, keluar di soal-soal bahasa Indonesia. Terkait fakta dan opini, rekan-rekan semua, kita harus paham ya, apa itu fakta, apa itu opini. Jadi gampang. Jadi sebenarnya fakta itu gampang ya. Fakta itu tuh dia ada bukti. Dia dapat dibuktikan apanya? Kebenaran. Nah, ini fakta. Ya. Jadi biasa ada apa? Ada data. Nanti itu ada data. Ya. Ada data yang valid terkait fakta ini. Ya. Nah, jadi ada data terkait waktu, tempat, benda, ya, atau acuan sumber rujukan. Nah, ini beda dengan apa? Dengan opini. Opini ini apa? Opini ini apa? Pendapat. Ya, jadi dia bisa jadi benar dan bisa jadi tidak benar. Dia sifatnya subjektif. Subjektif itu tidak objektif, artinya bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Kan gitu ya. Sekarang bagaimana contoh soalnya terkait fakta dan opini? Nah, sekarang kita lihat ya di soal seperti ini. Di sini kita diminta untuk mencari fakta. Di sini ada nomor, ya, nomor 1 sampai nomor ada 7 kalimat. Nah, yang menjadi fakta ini yang mana? Kita bisa ingat ya, dia rekan-rekan semua ya, kita bisa gunakan eliminasi jawaban ya untuk yang soal-soal seperti ini. Kita lihat aja dulu nomor 1. Kira-kira ada gak kata-kata fakta ini 1 dan 2? Isu ini seakan makin mencuat setelah pekan lalu. Nah, ini ada kata-kata seakan. Nah, seakan ini masalah nih. Ini pendapat ya enggak? Nah, berarti kita bisa pastikan ini bukan. Ya, ada kata-kata seakan. Nah, lihat nomor 2. Hal ini makin terasa, kan? Makin terasa mencuat lagi. Ini menurut siapa? Ini juga masih 1 dan 2 ini dia opini ya, pendapat orang. Sifatnya subjektif. Ya, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Berarti ini udah ada angka 1, kita eliminasi aja. Dengan ya, 1 dan 2 ini bisa kita eliminasi. Nah, ini sebenarnya kita udah gampang ya rekan-rekan semua. Ini nomor 2 kan udah nggak mungkin ya, berarti ya ini kita eliminasi. Berarti antara yang C sama yang E. Nah, kita nomor 3. Di masa jabatannya ia telah meloloskan banyak makanan dan obat-obatan palsu serta berbahaya. Dia telah meloloskan, artinya ini udah terjadi. Gitu kan ya? Ini data yang udah terjadi nih. Dia sudah terjadi, dia berhasil meloloskan makanan dan obat-obat palsu. Ini nomor 3 ini bisa jadi benar nih.
Terus ia mendapatkan suap sekitar 7,65 miliar atas perbuatannya membahayakan nyawa orang. Benar. Mendapatkan berarti udah terjadi. Ini fakta. Yang gitu ya. Wah, ini kita bisa yakin. Ini yang fakta. Ya, dan ya. Kalau kalian mau lebih yakin, coba deh lihat ya. Nomor 5 ini salahnya di mana? Hukuman bagi Zeng merupakan langkah penting untuk mengatasi persoalan besar industri farmasi, kata Zeng. Ini juga ya. Ini juga ya, ini terlalu subjektif ya. Berarti ya betul, kita bisa yakin bahwa jawabannya ini ya Charlie ya, 3 dan 4. Karena sesuai dengan yang tadi kita sebutkan, dia terdapat fakta, ya terdapat data di situ. Ya, dan kata kalimat-kalimat yang lain, ya ada unsur-unsur yang opini seperti kata seakan, ya, rasa, nah gitu ya. Nah, jadi kita bisa yakin jawabannya ya Charlie atau yang C. Baik, kalau gitu kita coba lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, kalau tadi terkait fakta, sekarang kita lihat terkait opini. Nah, di soal ini kita diminta untuk mencari opini ya, berdasarkan kutipan dari teks tersebut. Oke, berarti kita bisa lakukan eliminasi jawaban. Jadi ini ya prinsip menjawab soal itu adalah kita nggak lihat teksnya dulu, tapi kita lihat soalnya dulu. Ya, baru kita lihat teksnya supaya lebih efektif. Kalau gitu kita langsung saja eliminasi. Kita lihat di sini ada, kita baca lebih singkat ya. Yang A, dapat diperkirakan perusahaan keluarga Bakri akan meningkatkan harga saham mereka dalam waktu dekat. Ya, ini sesuai nggak dengan yang di teks nih? Nah, sesuai nggak dengan di teks? Jadi kalau kita mau baca sebentar, ya ini cerita tentang, bukan cerita ya, teks tentang perusahaan ya, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Bakri. Jadi di sini disebutkan terkait harga saham, ya, lalu nilai kapitalisasi pasar, potensi, ya, juga bagaimana Abu Rizal Bakri ini ditempatkan sebagai orang terkaya di Indonesia. Nah, permasalahannya kita lihat ya, apakah opini ini cocok? Yang A, dapat diperkirakan perusahaan keluarga Bakri akan meningkatkan harga saham mereka dalam waktu dekat. Apakah disebutkan di situ? Di sini ada. Di sini hanya disebutkan opini bahwa dengan nilai kapitalisasi pasar yang semakin tinggi, maka bukan hanya perusahaan yang menjadi semakin besar, tapi juga potensinya untuk berkembang semakin besar. Nah, di sini nggak disebutkan ya, di sini nggak disebutkan bahwa Bakri ini akan meningkatkan sahamnya. Jadi yang A bisa kita eliminasi. Yang B, siapa saja yang dapat meningkatkan harga saham mereka akan membuat prestasi perusahaan meningkat ganda. Ya. Apakah disebutkan prestasi di sini? Gimana rekan-rekan? Nggak ada ya, nggak disebutkan nih. Ya, yang adanya apa di sini? Potensi ya, yang ada potensi bukan prestasi ya, makanya salah. Oke, semakin besar modal suatu perusahaan, semakin besar juga potensinya untuk berkembang dengan cepat. Ini ada kata-kata potensi, ya. Tapi apakah ada kata-kata modal di sini? Kita lihat ada. Cocok berarti. Kita coret. Majalah Forbes menempatkan Abu Rizal Bakri sebagai orang terkaya di Indonesia dengan nilai kekayaan 4,5 miliar dolar. Oh, ini ada nih. Nah, gimana nih? Iya benar ya, tapi yang diminta apa? Opini. Ini kan fakta, ya enggak? Fakta, data ada di teks. Nah, tidak diragukan lagi ya. Kalau gitu jawabannya adalah yang E. Karena kita udah eliminasi ya. Tapi kita kalau main buktikan bisa. Semakin tinggi nilai kapitalisasi pasar, maka perusahaan semakin besar dan potensi untuk berkembang juga semakin besar ada. Nah, gitu ya. Jadi dengan teknik ini, mengeliminasi ini, kita juga bisa yakin ya. Bisa makin yakin jawaban kita benar. Nah, jangan tertipu juga anak-anak ya dengan jawabannya ada di teks, karena tergantung dari teksnya ya, tergantung dari soalnya. Yang diminta di sini opini, ya yang ada di sini adalah fakta. Makanya kita salahkan. Oke, demikian terkait fakta dan opini. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait ini ya, materi UEBI, pengejaan bahasa Indonesia. Jadi materi-materi yang akan dibahas ya kurang lebih nanti penggunaan huruf kapital, ya, tanda baca, dan penulisan kata. Dan alhamdulillah ya, kita sudah disediakan buku ini pedoman umum pengejaan bahasa Indonesia. Kalau nggak salah ya, ini ada di website resminya ya. Kita
Nanti saya kasih linknya di, insya Allah ada link kolom deskripsi ya, di kolom deskripsi, nanti kalian bisa cek. Nanti juga ini saya akan coba kasih PDF soal ya, PDF soal juga di kolom deskripsi. Oke, jadi memang kita nggak bisa nih rekan-rekan semua ya lepas dari ini, karena ini rujukan kita ya. Nah, jadi kode etik pembuat soal itu dia akan punya rujukan ya, yang mana nanti chassis juga bisa merujuk ke sini ya untuk menjadi. Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya, ini terkait penulisan huruf kapital ya, terkait penulisan huruf kapital. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini soalnya seperti ini ya. Jadi berikut ini kalimat yang menggunakan kaidah huruf kapital yang tepat. Nah, kecuali. Nah, ini dia nih. Kata kecuali. Berarti artinya apa? Ada 5 opsi ya, 4 betul dan 1 salah. Berarti kita diminta nyari yang salah. Oke, kita lihat ya. Turis itu sedang membaca materi buku bahasa Indonesia. Nah, sekali lagi rekan-rekan semua, di sini kita mengacu kepada buku ini ya, pada buku Ejaan Bahasa Indonesia. Nanti kalian bisa coba cross check ke sini. Nah, ketika ada kata seperti ini bahasa, lalu ada Indonesia, nah kita sama-sama paham ya, yang namanya nama negara ini pakai huruf kapital ya, nama negara, nama kota, nama orang dan sebagainya. Nah, yang harus kita ketahui juga, jika ini merujuk ke buku pelajaran gitu ya, jurusan-jurusan keilmuan seperti jurusan di kampus, lalu ada fakultas gitu ya, maka bahasa gitu ya, seperti ini ya, makanya pakai huruf kapital ya, bahasa Indonesia jika dia merujuk ke disiplin-disiplin ilmu ya, buku materi dan istilah dari keilmuan yang lain ya, kayak misalnya jurusan, fakultas dan sebagainya, maka dipakai huruf kapital. Oke, jadi ini benar sebenarnya. Ini bukan ini yang kita cari ya. Nah, perusahaan tambang itu berada di kawasan Tebet, DKI Jakarta. Tebet nama kota, nama tempat ya, betul, DKI Jakarta ya, maka huruf kapital. Sinta menyerahkan laporan keuangan pada hari Sabtu ya, minggu ini. Hari Sabtu minggu ini. Nah, ini jelas ya, nama hari di huruf kapital. Ya, di sini nggak ada huruf kapital lagi, kecuali yang ini ya. Udah benar karena ini nama orang dan di depan juga. Oke, kita berarti ini benar ya. Nah, dia terdampar di sebuah pulau di Kepulauan Seribu. Nah, Kepulauan Seribu ya, ini ya, jadi kalau nama geografi beserta tempat ini huruf kapital ya. Yang jadi masalah nih yang mana ya, yang jadi masalah nih yang ini nih, pulau. Jadi dia nggak ada nama geografinya nih, pulau. Nah, sebuah pulau ini sama kayak misalnya danau gitu ya, misalnya Danau Toba misalnya. Kalau misalnya ada tulisan contoh misalnya Danau Toba, ini huruf kapital ya, karena dia nama geografi ya, ada tempatnya juga kan, Danau Toba. Tapi kalau ini pulau, hanya pulau saja, jadi kemungkinan yang ini ya, coba kita tandain. Oke, kita lanjut. Paman paling senang menikmati tahu Sumedang di pasar Malak tersebut. Nah, loh, ini kenapa nih Pak? Oh, ini nggak huruf kapital, ini kan nama kota. Nah, ya, jadi ini sebenarnya bukan nama kota ya, tapi dia nama jenis. Nah, ya, jenis makanan ya, seperti misalnya jeruk Bali. Bali. Ya, kalau misalnya jeruk Bali ini salah ya. Ya, karena Bali ini bukan nama kota tapi nama jenis ya, jenis. Oke. Maka bisa kita pastikan jawabannya yang ini ya. Jawabannya yang delta. Nah, ini saya juga mau mengutip dari buku Puebi ya. Nah, di sini kalau kalian lihat, nah ini ya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Ya, huruf pertama nama geografi. Ini jelas ya. Jakarta, Pulau Miangas, Bukit Barisan, kan bisa lihat ya, di sini huruf awalnya depan semua, bukit, dataran, ini tadi ya saya sebutkan ya. Nah, tapi huruf ini, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi kayak misalnya berlayar ke Teluk. Nah, Teluk ini nggak ada namanya nih, maka dia tidak pakai huruf kapital. Ya, berenang di danau juga sama. Jadi dengan ini kalian bisa paham ya bagaimana penggunaan huruf kapital. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah penulisan gelar yang benar di bawah ini.
Nah, sekali lagi kita akan merujuk ini ya, materi-materi ini ke PUEBI ya, ke buku PUEBI. Ya, karena ini ada semua di bukunya. Kita tinggal merujuk. Baik, saya coba lampirkan sedikit ya halaman dari PUEBI ini terkait huruf kapital yang digunakan sebagai unsur pertama unsur ya singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan. Dari sini semua kalau kita bisa lihat ya, kita bisa lihat dari gambar yang ada di sini ya, semuanya ada kesamaan ya, semuanya menggunakan apa, titik. Nah, di akhir apa ya, di akhir gelar ya, SH sarjana hukum, SKM sarjana kesehatan masyarakat, SS sarjana sastra dan sebagainya ya, dokter, profesor, semuanya menggunakan tanda titik. Berarti dari sini kita bisa simpulkan juga, maka jawabannya A ini salah karena dia di belakang gelar nggak pakai tanda titik. Yang B juga salah ya, dia tidak pakai tanda titik di gelarnya. Haji, Wahyudi, SSA ini salah ya, karena bukan seperti ini ya penulisan nama gelarnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini dari buku baby ya, nah gelar ini pakai titik ya. Nah, seperti ini. Yang C salah, yang D Insinyur Sudirman Waluyo sarjana hukum. Kayaknya benar. Oke, kita tandain dulu ya. Berikutnya, Nyonya Maharani Sri Artati. Ini nampaknya salah ya, karena sekali lagi kita ngerujuk ke PUEBI, kita bisa lihat ya. Nyonya itu ya, nyonya di sini dia menggunakan tanda titik. Maka dengan ini kita bisa sangat yakin bahwa jawabannya yang delta. Oke, bagus rekan-rekan. Kita lanjut ya ke materi berikutnya terkait kalimat. Mari kita mulai. Baik rekan-rekan semua, jika kalian ingin pause video ini silahkan di pause dulu ya untuk istirahat dan mencatat ya terkait materi-materinya supaya belajarnya lebih efektif ya. Nah, kita akan membahas terkait kalimat efektif ya, faktor-faktor apa yang mendukung keefektifan sebuah kalimat ya. Kita akan coba bahas ini ya satu persatu ya. Nah, saya juga sudah coba buat ini terkait ciri-ciri kalimat efektif. Pertama adalah kesepadanan struktur. Baik, kita langsung praktek, kita lihat ya. Ada dua contoh ya. Kalimat pertama, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, gimana menurut kalian? Kalimat mana yang efektif, kalimat mana yang tidak? Silakan di-pause dulu mungkin untuk memikirkan ya, lalu kalian lihat pembahasannya ya. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa struktur kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah SPOK, kan gitu ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, salah satu yang membuat kalimat ini efektif adalah adanya subjek dan predikat minimal ya. Nah, lalu kita dengan teori ini kita bisa paham ya, mana kalimat efektif, mana yang enggak. Kita lihat di sini. Ini mana subjeknya? Oh ya, semua peserta. Nah, ini subjeknya ya. Nah, diharapkan hadir tepat waktu, predikatnya. Yang jadi masalah di sini adalah yang apa ini? Di sini ada ini nih, bagi. Bagi ini adalah preposisi ya. Preposisi. Preposition kalau dalam bahasa Inggrisnya. Preposisi. Tepat ada depan. Maka dia ini mengaburkan. Dia mengaburkan si subjek ini. Makanya dia tidak efektif. Nah, tidak efektif. Yang mana yang efektif? Di kalimat ini yang ada di bawahnya. Semua peserta jelas subjeknya diharapkan hadir tepat waktu. Ya gak sih? Nah, ini yang kalimat yang efektif. Di sini dia tidak efektif karena tadi ya ada preposisi depan ini yang dia mengaburkan ya subjek itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ciri-ciri kedua dari kalimat yang efektif yaitu kehematan kata. Nah, kata-kata yang hemat itu yang jelas ya, padat dan jelas maknanya, ini merupakan salah satu ciri dari kalimat efektif. Kita lihat ya di sini ya. Coba kalian tebak ya, mana kalimat yang efektif, mana yang enggak. Kita lihat. Silakan di-pause dulu untuk melihatnya. Baik, jika sudah, kita akan bahas ya. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Kira-kira ini efektif. Ia masuk ke ruang kelas. Ya. Nah, ini termasuk kalimat yang tidak efektif ya. Kenapa? Karena ada, kita lihat ya di sini ya. Ke dalam
ya, ruang kelas. Ya, di sini udah ada apa nih? Masuk. Ini gimana ya, rekan-rekan semua? Iya, di sini maknanya sama ya, masuk dan ke dalam ya sama maknanya. Ya, sama maknanya. Maka nih tidak hemat ya, boros ya. Yang jelas ini tidak efektif. Nah, maka yang efektif itu adalah yang di bawahnya. Dia masuk ke ruang kelas. Nah, ini singkat, padat, jelas. Nah, ini terkait kehematan kata. Yang berikutnya, kita lihat soal yang berikutnya. Kesejajaran bentuk. Nah, jadi kalimat efektif itu juga bentuknya sejajar. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat di sini, ya rekan-rekan semua, kalau kita lihat di sini ada kalimat seperti ini. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Oh, ini ada kata kerja yang imbuhannya me ya, memilah. Di sini ada pe. Nah, kurang sejajar nih. Ini berarti tidak efektif ya. Yang efektif seperti apa? Nah, ini dia. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Nah, ini tepat sekali ya, sesuai dengan sejajaran ini ya. Jadi dia sejajar sesuai dengan imbuhan yang ada di kalimat ini. Jadi dia sesuai. Ya, kalau ini enggak kan ya, dari me ke pe. Nah, ini yang membuat kalimat ini tidak efektif. Jadi seperti itu ya, rekan-rekan semua. Karena harus teliti. Dan ini materi-materi ini juga ada di WB ya, kalian bisa cek untuk imbuhan. Dan kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, terkait ketegasan makna. Jadi ada unsur yang mempengaruhi ketidakefektifan kalimat itu terkait ketegasan makna. Jadi ketegasan makna ini biasanya kita temui di kalimat perintah ya. Kalimat perintah, kan, larangan, dan biasanya juga anjuran ya. Nah, pergi, nah seperti itu kan, pakai tanda seru, duduk dan sebagainya. Nah, kalau kita di sini ya, kalimat pertama, kamu sapulah lantai rumah agar bersih ya, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Kira-kira yang mana yang efektif? Kalau kalian jawab yang ini, sapulah lantai rumahmu agar menjadi bersih, maka kalian benar ya. Tapi kalau ini salah ya. Kenapa? Karena ada kata kamu ya. Jadi untuk penegasan itu betul ya, memang kita butuh subjek dan predikat ya, tapi untuk kalimat penegas ya yang menggunakan tanda seru seperti ini, subjek tidak perlu ya. Nah, seperti ini kita lihat, sapulah lantai rumahmu agar menjadi bersih. Nah, ini terkait ketegasan makna ya, terkait kalimat perintah ini tepat ya. Tidak perlu menggunakan sub. Seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu, nah ini dia ya, kelogisan kalimat. Ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Kira-kira ketika ada seseorang yang berpidato atau membuat acara, yang mana yang tepat nih? Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat ya, kamu persilahkan. Ini sebenarnya bukan kamu ya, kami ya. Coba kita edit sebentar ya. Ya, ini harusnya kami ya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Atau yang mana nih? Atau yang kedua, Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Ini kita dari lihat sekasat mata nih, kita pasti tahu ya kalimat mana yang efektif. Kalau kita lihat sini nggak logis ya, yang kalimat pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini gimana cara mempersilahkan ya? Gitu kan ya? Nah, tapi kalau ini jelas nih, subjeknya orang ya. Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Kalimat ini kalimat yang efektif karena logis secara makna. Tapi kalau ini nggak logis, gitu ya. Maknanya juga bingung kita ya. Nah, ambigu ya. Tapi kalau ini jelas. Nah, ini terkait ya rekan-rekan semua, kita sudah bahas terkait ini ya, faktor-faktor yang mendukung keefektifan sebuah kalimat. Ini soal sering keluar juga. Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Kita akan bahas materi terkait membaca teks sastra. Ya, ini soal yang sering keluar juga di tes bahasa Indonesia. Ya, ini kita akan coba lihat soal-soal yang masuk ke kategori ini ya, kayak misalnya menyimpulkan isi tersirat dalam atau novel ya, entah itu konflik, sebab konflik, ya, amanat dan lain sebagainya. Ya, lalu isi dari teks sastra ini, pola penyajian, membuktikan simpulan gitu ya, watak, setting. Nah, ini juga ya termasuknya sering keluar ya.
watak atau sikap gitu ya, sifat ya dari si pemeran yang ada di sastra ini, dan mengaitkan isi dengan kehidupan saat ini. Ini yang paling umum ya terkait teks sastra ini. Gimana soalnya? Kalau gitu kita lihat langsung. Nah, jadi soal-soal seperti ini sebenarnya dia nggak jauh beda dengan soal paragraf ya. Hanya saja ini kalau paragraf yang sebelumnya kita kan non-fiksi ya, teks-teks yang ilmiah kebanyakan ya. Kalau ini cerpen atau teks fiksi ya, ini sebenarnya caranya sama aja. Jadi pertama kita coba lihat dulu soalnya. Yang ditanyakan adalah watak tokoh aku dalam penggalan cerita tersebut. Berarti yang diminta adalah watak ya, atau sifatnya. Untuk menjawab soal seperti ini, mau nggak mau kita harus coba baca teksnya, kita pahami teksnya, lalu kita eliminasi jawaban untuk mendapatkan pilihan yang benar. Oke, sini kita lihat ya. Tatkala aku masuk sekolah mulu, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda sehingga orang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku. Kira aku anak Belanda. Jadi tokoh aku ini, ya. Aku pun bertambah lama bertambah percaya bahwa aku anak Belanda. Sungguh hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan lagam lenggok orang Belanda. Dikutip dari karya Abdul Ghani Aka, Kenang-kenangan. Gimana kira-kira nih? Ya, apakah wataknya yang A, percaya diri, B, mudah menyesuaikan diri, C, sombong, rajin berusaha, atau mudah dipengaruhi? Kita bisa eliminasi jawaban. Jadi kalau kalian bingung cari jawaban yang benar, cari aja yang salah. Nah, untuk diapain? Untuk dieliminasi. Kalau kita di sini ya, apakah dia termasuk yang percaya diri? Mungkin ya. Kalau di sini kan kita lihat ya. Tatkala aku masuk sekolah mulu, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda sehingga orang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku. Mengira aku anak Belanda. Nah, aku pun bertambah lama bertambah percaya bahwa aku anak Belanda. Dia percaya diri ya. Oh, lebih merujuk ke sombong apa mungkin? Nah, kita tandain dulu ya. Mudah menyesuaikan diri dari teksnya enggak ya. Hanya dia nih sombong. Ya, jadi dia ngerasa diri dia tuh udah fasih berbahasa Belanda ya. Sampai di sini statementnya seperti ini ya. Orang mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda. Nah, coba aja ada dua nih, sombong dan diri. Rajin berusaha enggak, mudah dipengaruhi enggak. Nah, jadi kalau dari teksnya kira-kira yang mana yang tepat nih? Antara A sama C. Kita udah eliminasi nih. Jadi kita udah dapat 50%. Nah, ini enak ya. Kalau seperti ini kan. Jadi kita lebih percaya diri nih dalam menjawab soal kalau udah mengeliminasi seperti ini. Jadi kalau kita cermati, nampaknya tokoh aku ini wataknya cenderung sombong ya. Nah, ya gak sih? Ya, di sini betul dia percaya diri tapi cenderung sombong. Sehingga dia menyangka bahwa dia ini orang yang sudah fasih sekali bahasa Belanda. Kan ada statement di sini sehingga orang yang hanya mendengarkanku bicara dan tidak melihat aku. Nah, ini ya. Nah, jadi ini lebih tepatnya ke sombong. Ya, percaya diri itu nggak harus sombong ya. Tapi di sini dilihat dari narasinya dia makin bertambah kesombongannya ya. Nah, di sini juga lihat ya. Pun bertambah lama bertambah percaya bahwa aku anak Belanda. Wah, ini kan menurut dia. Nah, oke, berarti kita lebih tepat jawab yang sombong. Baik, soal berikutnya. Masih teks yang sama. Di sini ada kata amanat. Amanatnya pesan nih. Ini ya pesan. Ya, pesan yang disampaikan dari teks ini. Kira-kira apa nih? Kalian boleh pause dulu videonya lalu coba jawab. Nah, jadi sekali lagi jika kalian bingung mencari jawaban yang benar, kalian bisa mencari jawaban yang salah untuk dieliminasi. Tadi wataknya sombong ya. Coba kita kaitkan nih dengan amanatnya. Jangan cepat menyerah pada keadaan bagaimanapun juga. Enggak ya? Ada hubungannya ya. Karena di sini kan jelaskan tentang si tokoh aku ini ya, yang tampaknya dia begitu percaya diri sampai sombong gitu kan ya wataknya. Jangan membuang waktu selagi masih ada waktu. Jangan membuang waktu enggak ya, nggak nyambung ya. Sebaiknya kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Seakan-akan benar ya, kita pegang dulu. Jangan lupa diri bila menguasai bahasa asing. Nah, jangan lupa diri bila menguasai bahasa orang. Nah, ini cocok dengan yang tadi ya, amanatnya tadi ya. Kan wataknya dia sombong ya. Jadi wataknya sombong gitu kan ya. Watak sombong. Jadi kemungkinan si penulis ingin memberi pesan jangan seperti tokoh yang tadi ya. Kita jangan seperti memiliki watak seperti tokoh yang tadi. Oke, kita simpan yang D ya. Yang E jangan mudah dipengaruhi orang lain. Kayaknya nggak nyambung ya. Nah, jadi dari sini antara C sama D nampaknya yang paling kuat ini yang delta. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Baik rekan-rekan semua, Casis Akpol, terima kasih sudah menyimak ya materi ini.
Semoga bermanfaat dan silahkan unduh atau download materi ini di kolom deskripsi. Mudah-mudahan sukses di ujian nanti ya, dan kalian bisa simak juga video yang lain ya untuk menambah pengetahuan kalian ya. Terima kasih banyak, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.